Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Frater Vanjos Ohelijaan dalam edisi renungan Rabu tanggal 3 November 2021. Bacaan-bacaan yang hendak kita renungkan bersama pada kesempatan ini, pertama bacaan kita ambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 13 ayat 8 sampai 10. Dan bacaan Injil kita ambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan ini Yesus berkata bahwa jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudara-saudarinya, istrinya, dan bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Tentunya perkataan ini keras bagi kita, bahwa bagaimana mungkin kita harus mengikuti Kristus dengan syarat harus membenci keluarga kita, bapak kita, ibu kita, saudara-saudari kita, bahkan nyawa kita sendiri. Tetapi kita harus mengerti perkataan Yesus ini dalam 3 hal. Yang pertama, kita melihat tentang konteks kebenaran, mengapa Yesus bisa berkata demikian. Dan yang kedua, kita juga harus melihat teks atau perkataan Yesus ini, kebenarannya. Dan yang ketiga, kita juga melihat konteks sekarang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama kita lihat bagaimana situasi konteks zaman Yesus sehingga Yesus mengungkapkan perkataan ini. Tentu pada zaman Yesus berhadapan dengan situasi sosial masyarakat yang berbeda-beda, yakni misalnya dalam Injil dikatakan bahwa ada pemungut cukai, kemudian juga ada ahli-ahli Taurat, kemudian ada kelas-kelas sosial seperti kelas-kelas atas, kelas-kelas tengah, dan kelas-kelas bawah. Kemudian juga ada orang-orang yang disebut sebagai hamba atau budak. Dalam konteks demikian, Yesus mengungkapkan bahwa jika kita mau mengikuti Kristus atau mau menjadi muridnya, maka kita harus meninggalkan segala yang terikat pada diri kita. Sehingga syarat untuk mengikuti Kristus adalah totalitas pemberian diri untuk menjadi muridnya. Kita bayangkan saja misalnya Zakheus ketika Yesus menumpang di rumahnya. Ketika dia mau mengikuti Kristus, maka ia meninggalkan hidup yang lama sebagai pemungut cukai, dan apa yang ia miliki selama ini ia membagikan kepada orang-orang miskin atau mengembalikan kepada pemiliknya bahkan 2 kali lipat. Demikian juga dalam kesempatan lain ketika kita mendengar tentang kisah seorang pemuda yang datang kepada Yesus dan bertanya syarat untuk memperoleh kerajaan surga. Lalu Yesus berkata kepadanya, tinggalkan segala harta miliknya, pergi dan jualkan semua harta miliknya dan datang untuk mengikuti Yesus. Ataukah pada kesempatan lain juga ketika berhadapan dengan ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi ketika hendak mencobai Yesus, di sana Yesus berkata kepada mereka bahwa diri Yesus adalah pelengkap atau pemenuhan hukum Taurat itu, sehingga kalau mau mengikuti Kristus, yang pertama-tama meninggalkan kebiasaan lama, yakni hidup berdasarkan hukum Taurat. Nah, saudara-saudari yang terkasih, maksud Yesus ini membenci bukan berarti harus membenci terhadap sanak saudara, keluarga, istri, bapak, ibu, tetapi pemberian diri secara totalitas untuk menjadi murid Kristus. Kita mengerti bahwa kata membenci ini tentu berlawanan dengan kasih. Dalam kesempatan lain Yesus menegaskan tentang kasih. Misalnya hukum pertama dan utama,
yakni kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu. Karena itu, hal yang penting di sini ialah totalitas pemberian diri untuk mengikuti Kristus dengan cinta kasih kepada Kristus sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua kita lihat kebenaran teksnya. Apa maksud dibalik perkataan Yesus ini? Tentunya Yesus sendiri telah bertindak atau memberikan teladan kepada kita semua sebelum Dia berkata. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya Yesus sendiri telah melakukan apa yang sesungguhnya sesuai dengan perkataannya. Yesus sendiri menyangkal dirinya, bahkan nyawanya diserahkan karena cintanya kepada manusia. Totalitas pemberian diri kepada manusia telah Ia nyatakan lewat karya pelayanannya, lewat panggilan hidupnya untuk menyelamatkan manusia. Karena cintanya kepada manusia, sehingga Ia menyerahkan dirinya bahkan hingga wafat di salib. Karena itu totalitas pemberian diri kepada manusia itu telah Yesus nyatakan. Maka demikian juga sebaliknya, Yesus mengharapkan untuk menjadi muridnya harus juga memberikan totalitas diri untuk mengikutinya. Dalam dunia sekarang kita melihat bahwa banyak orang tentunya menjadi pengikut Kristus atau disebut sebagai orang Kristen. Tapi pertanyaannya, apakah totalitas pemberian diri sebagai pengikut Kristus itu sejauh mana? Apakah kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang sesuai dengan dikehendaki Kristus? Artinya pemberian diri kepada Kristus tanpa terikat pada hal-hal duniawi, tanpa terikat pada keluarga, atau tanpa terikat pada profesi, tugas dan pekerjaan kita. Dalam kehidupan sekarang tentunya banyak problem dalam kehidupan sosial masyarakat. Ada orang yang fokus pada karir mereka hingga melupakan Kristus. Ada orang juga yang fokus pada tugas dan pekerjaannya hingga Kristus bukan lagi sesuatu yang utama. Ada orang yang terbuai dalam dunia modern, media sosial, sehingga mereka tidak menemukan kebenaran atau menemukan Kristus dalam kehidupannya. Maka baiklah bagi kita untuk melihat kembali perjalanan hidup kita. Apakah kita sebagai seorang pengikut Kristus benar-benar menyerahkan seluruh hidup kita kepada Kristus, ataukah hanya sekedar sebagai pengikut Kristus tetapi mementingkan hal lain daripada keutamaan-keutamaan kita sebagai seorang pengikut Kristus? Saudara-saudara yang terkasih, maka hendaklah bagi kita dalam setiap tugas yang melekat pada diri kita, setiap profesi, jabatan kita melihat itu adalah sebagai suatu rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga yang kita lakukan adalah mengarahkan seluruh hidup kita, mengarahkan tugas dan pekerjaan kita, profesi, jabatan kita, atau status dan kedudukan kita mengarahkan semuanya kepada Kristus. Maka tentunya totalitas hidup kita adalah mirip Kristus. Sehingga jadi sebagaimana tadi Kristus katakan bahwa mengikuti atau syarat untuk menjadi muridnya harus melepaskan yang lain. Hal-hal yang lain adalah hanya sebagai sarana atau hanya sebagai sesuatu yang nomor duakan, bukannya menjadi utama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengutamakan Kristus, maka
apa yang juga pernah Kristus katakan kepada kita, yakni ikutilah aku, datanglah kepadaku, maka kamu akan memperoleh kelimpahan. Semoga rahmat Allah menolong kita.